saat PSK tersebut disodorkan oleh seseorang, disodorkan 2 amplop ya berwarna coklat, dan di dalamnya terdapat uang. Uang itu mengatakan bahwa itu dari Bapak. Jadi dalam hal ini yang diduga itu adalah saudara Ferdy Sambo. Kami tadinya juga berpikir ini oknum, tetapi bayangkan hampir semua Kadif Propam itu terlibat. Ada 3 jenderal bintang 1 yang diumumkan, kita tidak tahu di balik itu, Bung Timothy, tetapi juga bisa melibatkan Kapolres. Konsekuensi manajemen Kapolri, Bung Timothy, berarti kemungkinan anak buahnya juga ikut terlibat, tapi ternyata tidak berhenti di sana. Itu kemudian kami laporkan kepada KPK, ya. Jadi yang kami lihat di situ bukan hanya terkait dengan uang yang 2 amplop yang tebalnya 1 senti itu, bukan. Ya. Tapi apakah terkait dengan 31 orang atau 61 orang yang sekarang ini diproses, itu melakukan perbuatan itu hanya hubungan atasan dan bawahan, atau ada faktor lain seperti faktor uang yang mendorong mereka melakukan itu? KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud, dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Komarudin Simanjuntak sebut ada Brigjen setor 2,5 M ke FS demi jabatan tapi tak balik modal. Kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo kini memasuki babak baru. Apalagi selain pembunuhan Ferdy Sambo bisa terkena kasus baru, yakni korupsi karena diduga berusaha menyuap lembaga perlindungan saksi dan korban. Pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak kembali menguak cerita baru kasus lainnya. Komarudin Simanjuntak menyebut ada Brigadir Jenderal dendam dengan Ferdy Sambo, dilansir YouTube Uya Kuya Sabtu 17 September 2022. Komarudin Simanjuntak mempelajari alasan ketakutan Jenderal Bintang 3 pada Ferdy Sambo. Sehingga Jenderal Bintang 3 tersebut takut, Komarudin Simanjuntak menilai wajar ketakutan karena keterlibatan mafia. Komarudin juga menjelaskan kekuatan dari Ferdy Sambo. Hal itu wajar kalau Ferdy Sambo punya kekuasaan tinggi. Uya Kuya kagum dengan pengakuan Komarudin Simanjuntak. Komarudin ingat saat bertemu dengan seorang jenderal, dikira Komarudin Simanjuntak Brigadir Jenderal tersebut bercanda. Setelah membayar 2, miliar rupiah, Brigadir Jenderal tersebut mendapatkan jabatan. Ex-Kabareskrim duga upaya banding Ferdy Sambo tak akan dikabulkan. Ini alasannya. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi menilai upaya banding pemecatan Ferdy Sambo tak akan dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri. Ito menduga hal tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Pertama, mengenai dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini ancaman dinilai cukup berat. Selain sangkaan pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga dijerat pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau merintangi proses hukum. Kemudian pertimbangan lain yang membuat upaya banding Ferdy Sambo kecil kemungkinan dikabulkan, yakni mengenai tanggapan masyarakat terhadap kasus ini. Menurutnya, saat ini mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini, sehingga dengan pengawalan publik yang cukup kuat tersebut juga akan menjadi pertimbangan KKEP. Itu menilai Ferdy Sambo akan tetap diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Selain itu, mengenai hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Komisi Etik adalah peran Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Ferdy Sambo akan menjalani sidang banding terkait putusan PTDH sebagai anggota Polri pekan depan. Sidang banding akan dilaksanakan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengesahkan komisi banding. Akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Diberitakan tribunnews.com, sidang banding Ferdy Sambo akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Namun Dedi masih enggan merinci perihal sosok Jenderal Bintang 3 itu. PA 12 dan loyalis Habib Rizik bakal serbu Istana Negara. Polisi sampai kerahkan 6.142 pasukan. Loyalis Habib Rizik dan Presidium Alumni PA 12 akan menyerbu atau mendemo atau unjuk rasa di Istana Negara tempat kerja Jokowi hari ini, 12 September, terkait penolakan kenaikan BBM. Polisi bakal mengerahkan total 6.142 pasukan untuk pengawalan dan penjagaan aksi demo yang disponsori loyalis Habib Rizik dan PA 12 yang menolak kenaikan harga BBM ini. Loyalis Habib Rizik, PA 12 dan ormas lainnya akan menggelar demo tolak kenaikan BBM di 3 titik di Jakarta hari ini, antara lain Patung Kuda, Gedung DPR MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta. Kompes Zulpan mengatakan personil tersebut disebar di 3 titik, yaitu Patung Kuda, Gedung DPR MPR, dan Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini PA 12 gelar demo tolak BBM. Habib Rizik turun gunung, ini kata pengacaranya. Nantinya polisi akan menutup sejumlah ruas jalan untuk mengantisipasi aksi tersebut.
Latif mengatakan akan ada pengalihan arus lalu lintas selama aksi tersebut. Namun, dia belum menjelaskan terkait pengalihan arus lalu lintas tersebut. Diketahui PA212 bersama sejumlah ormas lainnya berencana menggelar demo di Istana Negara dengan terkait kenaikan harga BBM. Wakil PA212 Novel Bambupin menyebut massa yang akan hadir demo tolak BBM di depan Istana Negara ini berjumlah ribuan. Dia belum bisa memastikan siapa yang akan hadir Senin siang. Pimpinan PA212 dan loyalis Habib Rizik membeberkan akan ada 3 tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya tuntutan menurunkan harga BBM. Masa PA212 sempat bentrok dengan mahasiswa. Polisi sebut seorang pendemo dilarikan ke RS karena babak belur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut ada 1 orang peserta aksi penolakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat yang mengalami pemukulan. Korban disebut Komarudin mengalami luka lebam. Komarudin sendiri belum menjabarkan secara rinci terkait penyebab korban dipukul. Dia juga belum mengetahui siapa kelompok atau pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban. Bentrok antar massa aksi. Diketahui, bentrokan sempat terjadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022. Bentrokan terjadi antar sesama massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kejadian semula saat kelompok PA212 berorasi di Jalan Merdeka Barat. Saat itu PA212 berorasi di ruas jalan sebelah kanan atau di dekat pos polisi. Tiba-tiba, ada 1 mobil komando dari ruas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Massa tersebut mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Penyerangan pun terjadi, massa GPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekkan citra Islam. Akibat takut lebih beringas, mobil komando mahasiswa ini pun mundur. Saat mundur, 1 orang peserta aksi mahasiswa sempat tercebur di kolam dengan patung kuda, sementara mobil komando langsung tancap gas. Keberingasan massa GPR belum berakhir. Demonstran yang nyemplung ke kolam patung kuda itu sempat diamuk massa. Sementara massa lainnya terus menjambak kepala mahasiswa tersebut mengarah ke Tanah Abang. Namun saat itu, korban dibelokkan kembali ke arah Monas. Sesampainya di Jalan Merdeka Selatan, petugas memberhentikan salah satu ojek online untuk mengangkut orang tersebut agar terhindar dari amukan massa. Namun saat itu, mahasiswa tersebut sempat kembali dipukuli dan kunci motor ojek online tersebut bahkan sempat hilang. Beruntung kunci tersebut pun dikembalikan dan korban selamat dari amukan massa.